manajer yang artinya menangani. Manajemen juga bisa definisikan sebagai ilmu serta seni tentang upaya seluruh sumber energi yang dipunyai buat menggapai tujuan serta efisien. Secara ilmu manajemen pertama kali diceritakan oleh Daniel Wolf. Dia membagi pembagian manajemen ke dalam 4 tahapan, mulai dari tahap pemikiran awal hingga yang terakhir era modern. Menurut Wolf, pemikiran awal manajemen terjadi sebelum abad 20. Pada masa itu terdapat 2 peristiwa penting, yaitu buku Adam Smith dan peristiwa revolusi industri Inggris. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dan menghemat waktu. Peningkatan keterampilan para pekerja menciptakan mesin serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Revolusi Industri Inggris 1760 sampai 1830 membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari dan yang lainnya, sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh ahli. Manajemen pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori manajemen bermula pada era revolusi industri, yaitu sekitar tahun 1800 Masehi. Gerakan pemikiran pada era ini biasanya dikenal dengan era klasik. Teori ini muncul karena banyaknya industri yang membutuhkan teknik untuk memaksimalkan produktivitas. Para sejarawan membagi era klasik menjadi 2 tema pemikiran, yaitu scientific management dan general administrative management. Scientific management teori atau teori manajemen ilmiah ini lebih memfokuskan pada meningkatkan produktivitas. Banyak isu permasalahan produktivitas pada era itu, sehingga menjelang awal abad ke-20 kegiatan bisnis mulai berkembang luas pada masa itu, sehingga terjadi keterbatasan sumber daya pekerja. Hal ini mengharuskan manajemen untuk mencari metode untuk meningkatkan efisiensi. Salah satu tokoh gerakan pemikiran ini adalah Frederick Winslow Taylor, atau yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Namun terdapat beberapa keterbatasan dari teori manajemen ilmiah ini. Dalam teori ini terdapat asumsi bahwa manusia adalah pekerja yang berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi fisiknya tidak selalu benar. Hal ini dianggap kurang efektif oleh beberapa pakar karena apabila ditinjau dari pendekatan waktu atau tempat, tidak semua waktu atau tempat cocok dengan teori ini. General Administrative Management Theory atau teori manajemen administrasi. General Administrative Management atau manajemen administrasi ini lebih fokus pada pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Pemikiran mengenai cara peraturan aktivitas manajemen secara keseluruhan. Pemikiran teori ini yang nantinya akan menjadi landasan dan acuan utama dari teori manajemen modern. Salah satu tokoh gerakan pemikiran ini adalah Max Weber, atau sering disebut dengan bapak manajemen birokrasi. Teori ini juga memiliki keterbatasan pada validitasnya seiring perkembangan lingkungan bisnis. Banyak kritikan pada teori ini karena kurang tepat apabila diterapkan di lingkungan yang stabil dan cepat berubah-ubah, sehingga validitas dari teori ini dipertanyakan. Aliran perilaku hubungan manusia. Beberapa pakar yakin bahwa selama ini aspek kemanusiaan terselisih dalam perkembangan pemikiran manajemen. Gerakan pemikiran manajemen ini adalah gerakan pemikiran yang pendekatannya lebih fokus pada sisi psikologi manusia, motivasi, dan kepemimpinan. Teori ini muncul karena menganggap bahwa teori klasik kurang mampu mewujudkan efisien produksi. Dalam sebuah organisasi manusia tidak selalu rasional, sehingga para manajer perlu bantuan untuk menghadapi sikap tersebut. Terdapat 2 bidang utama dari teori ini, yakni human relation dan organizational
behavior. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Efektivitas tersebut dapat tercapai dengan mengacu pada suasana kerja yang berasal dari hubungan antara manajer dan karyawan. Karena apabila hubungan antar manusia dalam organisasi tersebut baik, maka akan terciptakan keharmonisan dan dapat mendorong semangat kerja, sehingga efektivitas kerja meningkatkan dan tujuh organisasi juga dalam teori perilaku terdapat pandangan yang ditandai oleh 3 tingkatan kelompok. Yang pertama, perilaku individu per individu. Yang kedua, perilaku antar perilaku. Yang kedua, perilaku antar kelompok sosial. Yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. Aliran ini menyelambangkan konsep lama yang menekan ekonomi antar relasional manusia, perbaikan hubungan kerja yang menjadikan suasana kerja menjadi lebih baik, sehingga pelatihan yang menunjang efektivitas kerja. Aliran ini juga menelopori studi baru dalam dinamika kelompok, yaitu perhatian tidak hanya ditujukan pada individu tapi juga pada proses dan kelompok. Namun, aliran ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti usaha perbaikan kondisi kerja tidak mampu menaikkan prestasi kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada tekanan untuk bekerja keras, sehingga pekerja cenderung menjadi lebih santai dalam bekerja. Manajemen kuantitatif. Gerakan pemikiran ini muncul dari berbagai kajian yang menerapkan konsep matematika dan statistika. Teori ini mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, Inggris ingin memecah beberapa persoalan dengan membentuk tim riset operasi yang terdiri atas ahli matematika, fisika, dan ilmu lainnya. Kemudian, Amerika Serikat meniru dan membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk Inggris untuk bisa menemukan terobosan baru. Setelah perang selesai, metode ini digunakan pada sektor industri. Manajemen kuantitatif meliputi aplikasi statistik, optimalisasi model, teknik informasi, dan simulasi komputer. Gerakan pemikiran ini memiliki 3 area utama. Yang pertama, pendekatan ilmu. Pendekatan ini dilakukan pada pengembangan teknik kuantitatif yang kompleks sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kedua, riset operasi. Pendekatan ini menggunakan model sistematis pada proses perencanaan dan pengawasan, menimbulkan penerapan yang luas pada teknik penggunaan komputer untuk pengambilan keputusan. Ketiga, pendekatan sistem informasi, menggunakan komputer sebagai alat mengolah data sekaligus informasi. Namun keterbatasan dari teori ini ada pada kesulitan dalam prediksi, mengkuantifikasi, dan menjelaskan perilaku manusia, kurang praktis dan kurang substansional bagi organisasi bisnis. Pemikiran manajemen modern. Puncak dari perkembangan pemikiran manajemen yaitu teori manajemen modern. Gerakan pemikiran ini melanjutkan pengembangan manajemen ke arah yang lebih terintegrasi, secara semua konsep sebelumnya menjadi dasar dalam pembentukan kerangka pemikiran manajemen modern. Teori ini memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan proses, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, pendekatan manajemen strategi, pendekatan gaya manajemen Jepang, dan pendekatan excellence. Pendekatan proses. Menurut pendekatan proses yang pertama kali dicetuskan Henry Fayol, melihat manajemen sebagai sebuah proses mencapai tujuan melalui individu-individu yang melaksanakan aktivitas operasional dengan kelompok yang terorganisir. Proses ini merupakan sebuah lingkaran yang berhubungan secara terus-menerus dengan fungsi yang saling berkaitan dengan fungsi perencanaan dan kemudian akan berlanjut lagi ke fungsi lainnya. Pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem ada 2 jenis sistem, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem tertutup tidak dipengaruhi interaksi dari luar, sedangkan sistem terbuka adalah yang berinteraksi dan merespon lingkungan luar, baik sistem tertutup ataupun terbuka. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku sebuah organisasi bisa berupa perilaku internal maupun eksternal, sama-sama tetap bertujuan
sebuah perusahaan tidak cukup jika hanya menjadi sebuah efektif organisasi, tetapi harus bisa mencapai excellence organizations melalui perbaikan pada aspek kualitas secara terus-menerus. Pendekatan gaya manajemen Jepang pada tahun 1950 demi memperkenalkan sistem manajemen komprehensif yang didasarkan pada gaya manajemen perusahaan-perusahaan Jepang. Sistem ini juga dikenal dengan Total Quality Management atau disingkat TQM. Sistem TQM menggunakan statistik untuk menganalisis variabilitas proses produksi dalam upaya meningkatkan kualitas produk secara kesinambungan. Toko-toko manajemen pionir atau pelopor merupakan orang yang pertama melakukan dan membuat gagasan pada suatu hal. Antara satu pionir dengan pionir lain pasti terdapat perbedaan, karena politik yang mereka lakukan juga berbeda. Hal tersebut terjadi karena keadaan masyarakat yang berbeda. Berikut adalah pionir-pionir manajemen yang dikelompokkan berdasarkan masa perkembangannya. A. Tokoh teori klasik. 1. Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. 2. Charles Babbage 1792 sampai 1871. 3. Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. 4. Frank W. Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert tahun 1878 sampai 1972. 5. Henry L. Gunn tahun 1861 sampai 1919. 6. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925. 7. Oliver Sheldon tahun 1894 sampai 1951. D. Teori aliran atau perilaku hubungan manusiawi. 1. Hugo Musterberg tahun 1863 sampai 1916. 2. Elton Mayo tahun 1880 sampai 1959. 3. Max Weber tahun 1864 sampai 1920. 4. Mary Parker Follett tahun 1868 sampai 1933. 5. Chester L. Barnard tahun 1886 sampai 1961. C. Teori kuantitatif. 1. Von Neumann tahun 1940 memiliki konsep strategis planning dikenal dengan the game theory. Dalam teori ini mengkaji tentang tingkat outcome yang bisa diprediksi dari perhitungan aktivitas secara kolektif, dari perilaku dan perhitungan dampak dari berbagai kesempatan yang ada. D. Teori modern. 1. McGregor tahun 1940 terkenal dengan teori X dan teori Y dalam bukunya The Human Seed Enterprise. Diuraikan bahwa para manajer memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai, yaitu teori X dan teori Y.